Tapi saya akan mengajarkan bagaimana cara kita mengadakan refleksi pembelajaran. Kita anggap yang sedang nanti saya tayangkan videonya, kita anggap video yang saya tayangkan itu adalah Bapak Guru yang sedang mengajar dan Bapak Ibu semua sebagai muridnya. Nah, nanti roh dari Bapak Guru yang mengajar itu saya gantikan gitu. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu semuanya mengamati video yang akan saya tayangkan. Kemudian seandainya Bapak sebagai murid dengan guru yang seperti itu, kesannya seperti apa, nanti ada namanya lembar refleksi, ya. Masing-masing peserta nanti menuliskan refleksi, mempraktekkan bagaimana kita merefleksi suatu pembelajaran. Nah, pengertiannya dulu deh. Yang pengertian dari refleksi itu adalah aktivitas yang dilakukan agar memberi manfaat dalam diri maupun sesuatu, bisa sistem, metode, teknik, dan lain-lain, agar menjadi lebih baik. Jadi kita melakukan kegiatan pembelajaran dulu, baru kita nanti mengadakan refleksi. Kalau Bapak Ibu ingat, biasanya ini berada di akhir RPP Bapak Ibu yang susun, ya. Itu ada yang namanya refleksi. Atau bisa juga diartikan aktivitas refleksi itu sendiri bukan hanya pada pembelajaran, namun dalam kehidupan sehari-hari pun juga bisa kita lakukan. Jadi kita sudah melakukan apa? Misalkan pagi-pagi kita melakukan senam pagi ini. Ya, kalau saya pagi-pagi bulu tangkis gitu ya. Waktu yang kita pakai selama misalkan 1 jam senam pagi itu. Nah, efek dari kegiatan senam pagi 1 jam itu apa nih yang dirasakan? Apakah terlalu capek atau kurang waktunya, atau besoknya itu malah sakit karena kelamaan? Nah, ini kita adakan evaluasi dengan langkah refleksi ini. Jadi feedback, melihat kembali ke hal yang tadi kita lakukan. Kemudian kita akan melakukan namanya perbaikan. Itu inti dari refleksi, kegiatan refleksi. Nah, manfaatnya adalah pertama untuk memahami dan mengetahui maksud dari apa yang kita pelajari atau yang telah dipelajari. Jadi kalau ini kita bisa melakukan refleksi, Bapak Ibu ya, nanti murid-murid nggak akan nanya lagi belajar itu untuk apa sih Bapak Ibu. Nah, jadi karena dia belum tahu maksudnya apa yang dipelajari itu. Makanya adanya refleksi ini sama-sama nanti dengan murid, mungkin sekitar 5 atau 7 menit lah gitu. Kita ajak diskusi bareng sebelum pembelajaran kita tutup. Kemudian bisa mengerti apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan murid itu apa bagi guru kita ya. Kita juga bisa melihat tadi apa yang bisa dilakukan dengan murid. Apakah KD-nya tercapai, tujuan pembelajarannya sudah tercapai apa belum? Itu bisa dilihat dari refleksi ini. Kemudian paham apa yang harus dilakukan selanjutnya, tindak lanjut ya, RTL, rencana tindak lanjut. Jadi RTL itu setelah kita melakukan refleksi. Contohnya, hari ini saya mengajar waktunya 40 menit di kelas. Kemudian karena terlalu banyak soal yang dibahas, akhirnya KD yang harusnya saya membahas 2 KD, ini 1 KD baru yang terbahas, 1 KD-nya belum. Berarti untuk pertemuan berikutnya KD yang tadi belum terbahas akan dirangkap untuk pertemuan yang akan datang. Itu namanya mengerti apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kemudian mengerti budaya belajar yang ada di kelas. Nah, pada saat kita mengajar itu jangan hanya satu arah, kita dengan papan tulis atau kita dengan layar, tetapi harus ada interaksi ya, 3 arah, layar, kita dengan murid. Kita bisa mengamati muridnya lagi nungging ya, muridnya lagi ngopi, muridnya lagi tiduran, atau muridnya aktif. Kita harus tahu ya, jangan sampai nanti kita ngajar terus itu muridnya keluar, kita nggak tahu, muridnya lagi pada tidur, kita nggak tahu. Artinya kan apa yang kita sampaikan, tujuan pembelajarannya tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian mengetahui proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu dari mulai yang persepsi, motivasi sampai dengan kegiatan penutup, apakah sudah semuanya kita lakukan atau belum, itu kita bisa melakukan perbaikannya atau melakukan evaluasinya pada saat refleksi ini. Jadi setelah refleksi kita lakukan, kita sudah punya strategi
oh tadi cara ngajar saya seperti ini kok kayaknya anak-anak kurang respect nih, anak-anak kayaknya kurang konsentrasi nih, anak-anak kayaknya kurang begitu tertarik dengan metode yang saya berikan. Maka berikutnya saya akan ganti metode yang lain. Mungkin tadi awalnya metodenya adalah metode ceramah, kemudian kita ganti metode diskusi atau metode PBL ya, project based learning atau problem based learning, atau mungkin kita justru ke inquiry ya, inquiry learning, boleh ya. Bahkan dalam satu tatap muka, kalau memang kita lihat sepertiga pertemuan pertama ini ternyata hasilnya kurang maksimal atau kelihatan anaknya nggak tertarik, kita langsung ganti metode. Awalnya misalkan kita pakai metode ceramah, kok kayaknya anak-anak ngantuk nih. Nah, langsung kita ganti dengan metode yang lain, mungkin diskusi atau metode inquiry, boleh ya, itu boleh saja. Jadi pergantian metode tidak harus menunggu pertemuan selesai baru pertemuan berikutnya, enggak. Tetapi kalau guru sudah bisa mengetahui atau bisa mengevaluasi pada saat pertemuan dan sedang berlangsung, bisa langsung kita ganti dengan model pembelajaran yang lain. Kemudian tujuannya apa? Tujuan refleksi. Tadi manfaat, sekarang tujuan. Yaitu untuk menilai bagaimana respon siswa dalam pembelajaran atau penyampaian sebuah materi. Jadi yang terpenting intinya di sini kita akan mengetahui respon siswanya seperti apa. Ngantukkah, tertarikkah, bosan, atau justru tinggal ngobrol sendiri nih. Artinya kalau begitu kan yang kita sampaikan itu nggak nyampe kepada tujuan pembelajaran, nggak tercapai dengan baik gitu. Kemudian mengetahui minat siswa pada sebuah pembelajaran ya, sama halnya itu ya. Jadi kalau nggak minat biasanya ya sudah, mereka bisa sendiri, main sendiri, ngobrol sendiri dan sebagainya. Yang ketiga, agar guru bisa memahami apa saja kelemahan dan kekurangan dari sebuah pembelajaran yang telah dipresentasikan di kelas. Jadi tadi saya sampaikan, misalkan saya awalnya presentasinya seperti ini nih, tulisan semua gitu. Kok kayaknya anak-anak ada yang selonjor lah, ada yang taruh meja lah, ada yang ngorok dan sebagainya. Berarti presentasi saya nggak bagus nih. Besok mungkin saya ganti dengan ada beberapa gambar atau video. Nah, itu inovasi kita yang melakukan kita sendiri. Kemudian memahami akurasi sebuah model pendekatan, strategi, taktik, dan metode pembelajaran yang diimplementasikan. Ya, jadi tadi saya sampaikan awalnya mungkin kita metodenya metode ceramah, kemudian kok kurang menarik nih, langsung kita mencari metode yang lain yang sekiranya cocok pada saat kondisi saat itu. Jadi nggak selalu misalkan hari ini kita menggunakan metode inquiry learning, besok juga pakai itu, tetap cocok dengan materi, enggak juga, ya, enggak juga. Kalau materinya misalkan tentang persamaan kuadrat, nggak mungkin bisa kita terapkan dengan metodenya dengan materi misalkan kita ngajar peluang, itu beda, ya. Kemudian yang terakhir adalah memahami apa saja keperluan dan kemauan dari siswa secara detail. Ini berfungsi agar guru bisa membuat pembelajaran yang lebih efektif dan pada kesempatan berikutnya. Ya. Jadi kita mendapatkan feedback dari siswa kita, misalnya gini, anak-anak tadi pada saat kita belajar, saya lihat kok kalian kayaknya kurang tertarik, kira-kira ada apa ya? Apakah suara bapak kurang kenceng, atau terlalu keras, atau pelajarannya ini kurang menarik, atau cara penyampaian bapak yang kurang menarik dan sebagainya. Ini nanti anak-anak akan memberikan feedback buat kita. Ya, iya pak, ini pelajarannya kayaknya terlalu monoton, penyampaiannya dengan metode ceramah. Saya pikir peserta baru. Ya, warga sini yang ingin belajar matematika, saya pikir gitu. Ya, feedbacknya itu kita pakai. Jadi kita jangan takut kalau kita dikoreksi oleh peserta didik kita. Mereka mengevaluasi kita, itu justru kita harapkan. Kalau enggak, kita selamanya nggak akan pernah tahu. Ya, nggak akan pernah tahu apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai atau tepat sasaran atau belum. Kita nggak akan pernah tahu. Ya, tanpa ada feedback dari siswa kita. Daripada nanti gini, begitu ganti guru lain yang kebetulan cocok metodenya dengan anak-anak kita,
dia bicara, ya Pak, kalau dengan Bapak ini enak, kalau tadi dengan Bapak yang tadi itu gak enak banget, ngajarnya monoton, mana galak lagi gitu. Kita nggak bisa dibentak-bentak ya, namanya kita nggak tahu kan kita nanya, itu nggak boleh masa Pak dan sebagainya. Ada yang berkaitan dengan pembelajaran mulai dari ungkapan positif hingga negatif. Nah, tapi kalau di kelas apa berarti anak-anak kita mengungkapkan negatif tentang kita gitu ya? Kadang-kadang itu bisa kita siasati. Jadi mereka suruh menuliskan tapi namanya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Kemudian siswa memberikan aspirasi dan harapan yang diinginkan pada aktivitas pembelajaran selanjutnya, dan seterusnya sampai akhirnya guru akan melihat setiap lembar refleksi sehingga guru bisa memperoleh data dan informasi untuk melakukan evaluasi atau perbaikan. Intinya adalah kita guru harus melakukan evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, nanti teknisnya seolah-olah yang sudah mengajar itu adalah saya. Nah, Bapak Ibu adalah muridnya. Nanti amati tuh mulai dari guru masuk ke ruangan, kemudian sampai akhir pembelajaran seperti apa. Nanti dituangkan jawabannya di lembar refleksi yang akan saya berikan. Gitu ya. Jadi nanti masing-masing satu orang satu file. Setelah itu dituliskan, tapi diamati. Memang kita harus mengamati proses guru mengajar seperti apa, kita amati. Ya. Yang pertama, refleksi itu bisa dengan menggunakan lisan, ya, meminta saran yang tadi saya sampaikan. Anak-anak tadi setelah kita belajar nih, kira-kira saran untuk ibu atau untuk bapak apa nih, supaya pertemuan berikutnya kita bisa lebih baik. Itu bagus, ya langsung. Itu biasanya di akhir pembelajaran. Kemudian bisa dengan video, jadi murid-muridnya diminta mencermati sebuah aktivitas yang sudah dilakukan. Caranya itu kayak kemarin Bu Upi ngajar di video ini, di shooting. Nah, video itu diputar di depan kelas. Anak-anak sudah menilai, ini yang tadi kita lakukan seperti ini, kira-kira kelemahannya di mana, kekurangnya di mana. Itu bisa seperti itu. Memakai jurnal. Nah, jurnal itu biasanya guru mempunyai catatan kecil atau mempunyai jurnal atau agenda ya, agenda guru. Nah, di agenda guru itu kan di kolom paling belakang kalau nggak salah ada namanya keterangan, tuliskan di situ ya. Misalkan hari ini saya mengajar kondisi anak-anak seperti ini, respek anak-anak dengan pelajaran saya seperti ini, berarti saya tahu kelemahan saya di sini nih. Untuk berikutnya kita sudah bisa mendapatkan evaluasi secara mandiri. Kemudian menggunakan catatan ya, sama ya dengan memakai jurnal. Kita artinya mencatat di jurnal yang kita punya, dan catatan itu nanti kita cari, kita evaluasi sendiri, kita cari solusinya untuk pertemuan berikutnya supaya lebih baik. Nah, cara memulai refleksi pembelajaran bisa dengan kelompok per kelompok ya. Tapi hari ini saya minta masing-masing satu, karena nanti prakteknya juga di sekolah masing-masing kan ya, Bapak Ibu melakukan sendiri. Kemudian mulai dengan pertanyaan sederhana, pertanyaannya sudah saya siapkan, dan lakukan secara rutin. Jadi refleksi ini mungkin di setiap satu bab bisa 2 kali refleksi, atau di satu bab 1 kali refleksi, nggak apa-apa. Tapi sebelum kita mengadakan ulangan, kita refleksi dulu, siapkan 1 jam atau 2 jam pelajaran nanti untuk mengulas materi yang sudah kita bahas, atau di situ boleh dinamakan remedial teaching ya. Remedial teaching kita lakukan sebelum anak-anak ini mengikuti ulangan ya, karena siapa tahu pada saat kita mengajar ada yang terlewat ya, inti dari KD-KD itu ada yang terlewat. Itu bisa kita lakukan pada saat pembelajaran mau berakhir. Artinya misalkan 10 pertemuan, maka pertemuan ke-8 ini kita sudah mengetahui apa saja, atau pertemuan ke-9 ya, sudah mengetahui apa saja yang harus kita lakukan. Nah, kemudian pertemuan berikutnya kita adakan remedial teaching, kita sendiri yang melakukan. Itu membahas materi yang sudah, supaya anak juga semakin paham, dan yang terlewat bisa kita berikan pada saat itu. Baru kita mengadakan
penilaian harian. Kira-kira seperti itu. Kenapa masuk? Oh enggak, ya. Ya, ini tekniknya udah secara berkelompok, ya, mulai dengan pertanyaan sederhana. Nanti ya, akan kita lakukan ini dengan pertanyaan sederhana, ya. Jadi nanti lembar refleksi akan saya bagikan ke Bapak Ibu. Sebelum mengisi nanti mengamati dulu video yang akan saya tayangkan. Iya, rutin. Kemudian prakteknya ini kita mulai mengadakan pengamatan Bapak Ibu, ya. Silakan amati video pembelajaran yang akan saya berikan. Pak Agus, Pak siapa dibantu membagikan. Jadi lembar refleksinya saya berikan ke Bapak Ibu. Sebelum diisi, nanti amati dulu video yang akan saya tayangkan. Maka kemarin saya minta dibawain sound dari Bu Upi. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Karena video yang akan kita tayangkan kalau nggak pakai sound ini nggak jelas gitu. Ya, silakan perhatikan tayangan video yang ada di PPT saya. Jadi guru masuk ke kelas. Ya, setelah berdoa di absen kehadirannya. Dikalinya di Jawa nih. Oh, semua namanya. Siap-siap untuk presentasi. Kemudian dari